Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-44. Dalam beberapa hari ini, kita digoda tulisan-tulisan aneh yang sering muncul. Setidaknya dalam sebulan sekali, lalu dalam tiap pekan, lalu diketahui tulisan sandi itu ternyata menggunakan bahasa Sunda. Artinya apa itu? Kanuran Gajah Enggon mengganggu. Ada orang-orang Sunda yang mencari celah. Letup Gajah Enggon, benar, balas Temenggung Macan Liwung. Berita terakhir yang mereka kirim ke pihak lain adalah mereka merasa makin dekat dengan apa yang dimaksud. Kalau bukan makin dekat dengan tujuan yang ingin mereka raih, mereka juga merasa telah menemukan orang yang sesuai untuk melaksanakan tugas itu. Tugas apakah itu? Kita bisa menebaknya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan sosok yang sesuai untuk tugas itu? Kanuruan Gajah Enggon ikut membeku, bayangan wajah anak lelakinya muncul. Sagara harus menemukannya, kata Kanuruan Gajah Enggon dengan nada suara rendah. Ya, jawab Temenggung Macan Liwung. Malam nanti, Gajah Sagara akan mulai melaksanakan tugasnya. Tergopoh-gopoh Ki Songgo Ruki. Ia merasa berhak memiliki kepanikan itu. Dengan perbendaraan pengalamannya selama ini, Ki Songgo Ruki merasa yakin orang dalam kereta kuda yang berjalan pelan dan diiringi banyak prajurit itu pasti orang penting di istana. Sementara itu, siapakah orang yang di pedukuhannya yang punya pesona sangat kuat sampai-sampai Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa berkenan datang ke tempat itu kalau bukan Pradebasu dan keluarganya? Ki Songgo Ruki ingat 20 tahun lalu Ki Pradebasu yang dianggapnya bukan siapa-siapa justru mempunyai hubungan dekat dengan Gajah Mada. Lebih mengagetkan lagi, karena sang Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi pun mau datang mengunjunginya. Dengan demikian Ki Songgo Ruki yakin siapapun ningrat yang berada di kereta kuda itu pasti akan mengunjungi rumah Pradebasu. Ki Songgo Ruki yang sedang berada di sawah segera melupakan pekerjaannya dan amat gugup berlari menyusuri pematang hingga akhirnya Ki Songgo Ruki berhasil sampai lebih dulu. Pradebasu terheran-heran melihat nafas Ki Songgo Ruki yang berlarian. Di usia Ki Songgo Ruki, ayunan nafas yang sedemikian deras harus dianggap sudah berbahaya. Pradebasu yang sedang menyendiri di pekarangan terkejut melihat tetangganya itu muncul dengan tiba-tiba. Ada apa? Tanya Pradebasu yang benar-benar tersita perhatiannya. Ki Songgo Ruki terlihat amat butuh menenangkan diri. Pradebasu segera meraih kendi di sebelahnya dan memberikannya kepada Ki Songgo Ruki. Dengan sangat lahap Ki Songgo Ruki mengguyur mulutnya dengan air dari kendi itu. Tidak hanya minum dengan sepuasnya, Ki Songgo Ruki juga membasahi rambutnya. Kau kedatangan tamu penting. Aku melihat serombongan prajurit pengawal sebuah kereta kuda yang berjalan ke arah sini, jawab Ki Songgo Ruki tersengal. Raut wajah Pradebasu berubah tegang. Dia menur yang muncul dari pintu yang terbuka langsung merasa heran. Ada apa? Tanya dia menur. Mungkin kita akan kedatangan tamu. Kakang Ki Songgo Ruki melihat rombongan prajurit berkuda mengawal sebuah kereta yang berjalan ke arah sini. Dia menur tertular, apalagi dari halaman samping dia Pertiwi datang dengan berlari-lari. Ayah, ibu, kita akan kedatangan tamu, ucap gadis itu tertahan. Ya, jawab Pradebasu. Ayah sudah tahu.
Dyah Menur yang merasa tidak rapi bergegas menuju Pakiwan. Usai membasahi wajah dan rambut ala kadarnya, ia bergegas berganti pakaian dengan yang lebih pantas. Kegugupan itu memancing rasa ingin tahu kuda Swabaya yang mengunci diri di dalam kamarnya. "Ada apa itu?" tanya kuda Swabaya. Pertanyaan itu tertangkap oleh telinga Dyah Pertiwi. "Boleh aku masuk?" tanya Dyah Pertiwi. "Ya," balas kakaknya. Berlahan Dyah Pertiwi membuka pintu. Dengan berjingkat, Pertiwi menempatkan diri duduk di sebelah kakaknya. "Tuan Putri Dyah Wiyat Raja Dewi Marajasa datang berkunjung," ucap gadis itu dengan suara renyah. Kuda Swabaya terkejut mendengar apa yang disampaikan adiknya. "Tuan Putri Dyah Wiyat," tegas kuda Swabaya. "Kamu yakin beliau yang datang?" "Ya," jawab adiknya. "Mungkin dengan suaminya. Dari jauh aku melihat ada Paman Gajah Enggon dan Paman Macan Liwung dalam rombongan itu. Tamu-tamu itu datang karena ingin menengok kakang kuda Swabaya, bukan?" Senopati kuda Swabaya bingung. "Untuk apa mereka datang kemari?" tanya kuda Swabaya dengan perasaan tidak senang. Adiknya punya jawaban. "Yang datang untuk sebuah urusan itu mereka yang tahu untuk keperluan apa mereka datang kemari. Jangan tanyakan hal itu kepadaku." Senopati kuda Swabaya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menurut hitungannya, Dyah Wiyat dan suaminya pasti datang dalam rangka menengoknya setelah menerima kabar kepulangannya. Senopati kuda Swabaya merasa gelisah jika hal itu dikaitkan dengan Prabasiwi. Tentu Prabasiwi telah menceritakan semuanya kepada Dyah Wiyat Raja Dewi Marajasa. Senopati kuda Swabaya berusaha menenteramkan diri. Berbeda dengan istrinya yang sempat mengenakan pakaian yang lebih baik, Pradabasu tidak merasa perlu mengubah penampilannya. Pradabasu yang tangan kirinya mendadak mulai bergetar buyutan, menempatkan diri berdiri di halaman. Pradabasu berdiri di sebelah istrinya. Dyah Menur memegang lengan suaminya dengan sangat erat. Dari halaman samping, Ki Songo Rugi yang belepotan lumpur mengintip untuk menandai siapa saja tamu yang datang berkunjung. Berdebar tegang Ki Songo Rugi melihat Dyah Wiyat yang kali ini datang didampingi suaminya. Para prajurit yang melakukan pengawalan tampak masih muda-muda dan gagah. Mereka adalah para prajurit dari Kesatuan Khusus Bayangkara. Tak hanya Ki Songo Rugi yang tergoda oleh rasa ingin tahu, beberapa tetangga juga bergegas berdatangan dan melihat dari jalan. Raden Kudamerta tidak bisa menutupi gelisahnya. Setelah 20 tahun lebih berpisah, ia akan kembali bertemu dengan Dyah Menur. Pertemuan dengan keadaan yang sangat berbeda. Dalam pandangan sekilas, Kudamerta melihat betapa Dyah Menur yang pernah menjadi istrinya itu tampak lebih tua dari usia yang sesungguhnya, meski masih terlihat jejak-jejak kecantikannya. Dyah Menur Hardiningsih pun melihat perubahan yang amat nyata dari mantan suaminya. Rambut Raden Kudamerta yang digelung-geling di atas kepala telah memutih semua. Tubuh yang dulu gagah masih tampak gagah, akan tetapi Dyah Menur merasa jejak cintanya kepada mantan suaminya itu telah lenyap. Kesadaran itulah yang menjadi alasan ia memeluk lengan Pradabasu makin erat. Raden Kudamerta turun lebih dulu, disusul Dyah Wiyat. Dyah Wiyat memerlukan bantuan untuk turun dari kereta. Pasukan Bayangkara yang memberikan pengawalan bertindak cekatan dengan segera mengamankan rumah Pradabasu. Sebagian prajurit itu berlarian mengepung rapat rumah itu. Dengan menjeringai, Ki Songo Rugi mengangkat tangannya. Ia bergegas pulang untuk mandi dan berganti pakaian. Dengan pakaian yang lebih rapi, ia akan balik lagi. Apalagi Ki Songo Rugi merasa amat berhak untuk mengetahui keperluan apa yang dibawa tamu penting dari istana itu. Dyah Wiyat yang dibimbing suaminya mendekat. Dyah Menur Hardiningsih bergegas menyembah. Dyah Menur berusaha tersenyum, membalas senyum dari bibir Dyah Wiyat yang merekah. Pradabasu membeku.
Pradabasu tidak berbicara apapun melihat Dyahwiyat melepaskan diri dari suaminya. Rupanya Dyahwiyat merasa lebih penting saling peluk dengan Dyah Menur. Dengan cepat Dyah Menur Hardiningsih mampu menguasai diri dan membawa Dyahwiyat masuk ke dalam rumah. Pradabasu tidak berbicara apapun ketika menempatkan diri di sebelah Raden Kudamerta yang menyusul masuk. Dyah Pertiwi yang semula berdiri di sebelah ayahnya segera menghambur. Gajah Enggon terlonjak dan tertawa ketika Dyah Pertiwi menabraknya. Tumenggung Macan Liwung tersenyum melihat kepolosan anak gadis sahabatnya itu. Seringnya Gajah Enggon mengunjungi keluarga Pradabasu menyebabkan Dyah Pertiwi menganggapnya seperti pamannya sendiri. Terhadap Gajah Segara, Pertiwi juga menganggapnya sebagai kakak sendiri. "Paman berdua dilarang masuk," ucap Dyah Pertiwi. "Biarkan mereka yang punya urusan berbicara leluasa di dalam." Meski datang dari seorang Dyah Pertiwi, pendapat itu mampu menyadarkan Kanuruan Gajah Enggon dan Tumenggung Macan Liwung bahwa memang demikianlah seharusnya. Pembicaraan yang akan terjadi di ruang dalam merupakan pembicaraan yang bersifat agak pribadi. Oleh karena itu tak perlu ada pihak lain yang ikut mendengar. "Paman sekalian, sayang sekali datang tanpa memberitahu lebih dulu," kata Dyah Pertiwi. "Kami jadi tidak bisa menyiapkan hidangan apapun." Kanuruhan Gajah Enggon tertawa. "Bagaimana kalau kelapa muda? Juga barangkali nangka atau nanas atau apapun." Gajah Enggon segera memberitakan beberapa prajurit untuk memetik beberapa butir kelapa muda. Dyah Pertiwi merasa senang melihat para prajurit itu memanjat pohon kelapa dan menurunkan beberapa jenjang yang muda. Buah nangka yang diturunkan kebetulan sudah matang. Semua bisa menjadi sajian yang cukup layak untuk diberikan kepada para tamu. Beberapa tetangga yang tanggap bergegas pulang karena merasa memiliki sesuatu. Ada yang memiliki satu bakul buah mangga gadung yang sudah matang, dan Kisan dan Banjir adalah tetangga yang paling cekatan. Dengan senyum lebar dari mulutnya yang memang lebar, Kisan dan Banjir datang membawa sekeranjang sawu dan jambu. Kanuruhan Gajah Enggon yang mengetahui sesuatu yang agak khusus pada sosok Sandang Banjir itu menggodanya. "Bagaimana kabarnya Kang Mas Sandang Banjir?" sapa Gajah Enggon. Kisan dan Banjir terkejut mendapat sapaan itu. Senyumnya kembali menyeringai. "Oh, baik Adimas. Bagaimana dengan Adimas sendiri?" balasnya. "Keadaanku juga baik Kang Mas," jawab Gajah Enggon dengan ramah Kisan dan Banjir. Menyapa semua prajurit sambil mengukur berapa usia mereka. Jika merasa lebih tua, Kisan dan Banjir akan memanggil orang tersebut Adimas. Kepada Tumenggung Macan Liwung, ia juga menyapa dengan sebutan Adimas. Sementara itu kepada para prajurit yang masih muda, ia memanggil dengan sebutan Anak Mas. Sambil menahan geli, Tumenggung Macan Liwung membawa tubuhnya mendekati Kanuruhan Gajah Enggon. Gajah Enggon telah menebak persoalan apa yang akan diucapkan Macan Liwung. Gajah Enggon segera mendahului. "Tidak ada undang-undang yang melarang." Tumenggung Macan Liwung memandang Gajah Enggon dengan aneh. Ia merasa tak paham dengan maksudnya. Gajah Enggon melanjutkan, "Maksudku tidak ada aturan manapun yang melarang seseorang memanggil Kang Mas, Adimas, atau Anak Mas. Orang itu bernama Kisan dan Banjir. Jika kau memanggilnya Kakang, kau akan mendapat hadiah senyum yang lebar." Tumenggung Macan Liwung tersendak, padahal di mulutnya sedang ada kelapa muda yang masih harus dikunyah. "Sialan," letuknya. Akan tetapi setelah itu Tumenggung Macan Liwung harus membagi perhatiannya pada buah-buahan yang dibawa para tetangga Pradabasu. Ada bermacam-macam buah yang dibawa para tetangga Pradabasu yang merasa ikut berkewajiban mengayu bagio kehadiran Dyahwiyat dan suaminya. Penduduk Pedukuhan itu sungguh merasa senang karena Pedukuhannya mendapat kunjungan dan perhatian dari orang penting di Majapahit. Para tetangga yang berdatangan ke rumah Pradabasu makin lama makin banyak. Mereka membaur diri dengan baik.
para prajurit menanggapi dengan senang hati. Sebagian penduduk berdiri di luar pagar atau jongkok di bawah pohon pepaya dan menjadikan para prajurit itu sebagai tontonan. Sejak memasuki ruang tamu rumah yang amat sederhana itu, Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa memandang tuan rumah dengan berbinar. Sudah amat lama Dyahwiyat tidak bertemu dengan Dyah Menur. Waktu yang demikian lama itu telah mengubah keadaan. Dyah Menur terlihat tua, sebagaimana Dyahwiyat juga terlihat tua. Berapa lama? Ucap Dyahwiyat dalam bisikan tetapi tertangkap jelas. Dyah Menur agak kesulitan memahami pertanyaan itu. Maksudku, Dyahwiyat mempertegas. Berapa lama kita tidak bertemu lagi sejak pertemuan terakhir itu? Dyah Menur menunduk. Pertemuan terakhir mana yang dimaksud itu? Yang dimaksud pastilah bukan pertemuan terakhirnya, tetapi lebih perpisahannya. Saat itulah mereka bersepakat untuk saling mencari jalan hidup masing-masing yang ternyata harus ditebus dengan harga yang sangat mahal. Jejak masalah yang timbul di antara mereka berupa sosok Senopati Kuda Swabaya kini amat menyita perhatian. Masing-masing pihak disudutkan di tempat yang serba salah. Mungkin 25 tahun, ucap Dyah Menur dengan suara agak berbisik. Waktu itu Swabaya masih berada dalam gendongan hamba. Dyahwiyat melirik suaminya. Saat Dyahwiyat bersirobok pandang dengan Prandabasu, terlihat betapa beku wajah Prandabasu. Raden Kudamerta tiba-tiba terganggu oleh keinginan untuk mengisi paru-paru dengan penuh. Ia pun menghela napas panjang. Hubungan antara Dyahwiyat dan Dyah Menur boleh dibilang aneh. Dyahwiyat pernah merasa sangat tidak suka kepada Dyah Menur karena sebelum menikah dengannya, Raden Kudamerta telah lebih dulu beristri Dyah Menur. Dyah Menur juga pernah merasa sangat tidak suka kepada Dyahwiyat yang dianggapnya telah merebut suaminya. Namun Dyah Menur setidaknya juga mengaku rasa bersalahnya telah bersedia dikawini laki-laki yang dengan jelas ia ketahui telah memiliki calon istri. Mengawini lelaki yang telah memiliki calon istri dan mengawini lelaki yang telah beristri ternyata sama saja. Saat Raden Kudamerta harus menjalani perkawinannya yang memang telah dirancang jauh dari hari sebelumnya, hal itu menyebabkan Dyah Menur benar-benar kelimpungan. Tidak tahan menghadapi keadaan, Dyah Menur menyusul ke kota raja, bahkan menyusup masuk ke lingkungan istana dengan menyamar menjadi emban. Dari pertemuannya secara langsung dengan pesaingnya itulah hubungan anak itu terbentuk. Masing-masing akhirnya saling menghargai. Kemudian timbullah semacam persahabatan aneh yang tumbuh di hati masing-masing. Hati yang sebenarnya sedang bersaing. Akhirnya Dyah Menur menyurutkan keinginannya untuk kembali hidup bersama dengan suaminya. Ia mengambil keputusan untuk mengalah. Hal itu terutama dibuju oleh apa yang ia lihat dan ia dengarkan secara langsung di balai prajurit. Dyah Menur menyaksikan dengan mata dan kepalanya sebagaimana suaminya berada dalam keadaan tersudut dan membutuhkan pengorbanannya. Ketika itu di balai prajurit, Dyah Menur melihat kesulitan besar yang dihadapi suaminya karena dicecar pertanyaan-pertanyaan amat menyudutkan oleh Raja Patni Biksuni Gayatri. Dyah Menur tahu andai kata suaminya sampai menjawab salah, habislah riwayatnya. Waktu itu, pendopo balai prajurit dijejali ribuan orang yang ingin mengikuti sidang yang digelar Patih Gadaha Gajah Mada. Pembunuhan yang terjadi sejak kematian Prabu Jayanegara satu persatu berhasil dibongkar dan diketahui pelakunya sekaligus latar belakangnya. Gajah Enggon yang pingsan berhari-hari karena lemparan batu ikut memberi sumbangan kenyataan yang mengejutkan. Kondisi pingsan itu ternyata hanya pura-pura. Sebenarnya sudah lama ia sembuh dari sakit yang menderanya. Gajah Enggon memberi sumbangan keterangan yang tak terduga hingga akhirnya bisa diketahui bahwa dalang dari semua kekacauan yang terjadi adalah Nyai Rakyan Tanca. Nyai Rakyan Tanca melakukan pembunuhan-pembunuhan itu
karena ia memendam sakit hati kepada Gajah Mada yang telah membunuh suaminya. Di sidang itu pun terungkap bahwa upaya pembunuhan terhadap Dyahyat dengan menggunakan ular yang disembunyikan di keranjang buah ternyata dilakukan Nyai Ratanca pula. Dyamenur berada di antara para penonton, tetapi tidak ada yang mengenali, tidak juga suaminya. Dengan berbinar penuh rasa ingin tahu, Dyamenur mengikuti rangkaian sidang yang terjadi sambil dengan sepuasnya memandang suaminya yang dirindukannya. Meski ribuan orang memadati balai prajurit hingga ke jalan besar di depannya, tak seorang pun yang berani gaduh. Para prajurit dari semua kesatuan menjaga dengan amat ketat. Dyamenur yang wajahnya disamarkan menggunakan arang beruntung karena ia bisa menyusup hingga ke depan. Semua pembicaraan dalam sidang tersebut bisa didengar dan dilihatnya dengan jelas. Ketika itulah giliran Raja Patni Biksuni Gayatri meminta perhatian. "Aku minta waktu untuk berbicara, Gajah Mada," ucapnya. Gajah Mada segera menyembah. Serentak semua perhatian tertuju kepada Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri. Raja Patni Biksuni Gayatri mengenakan jubah berwarna kuning, tangan kanannya memutar tasbih, kepalanya gundul tanpa sehelai rambut pun, menandakan Gayatri telah sederajat biksuni atau biksu perempuan. "Silakan Tuan Putri," jawab Gajah Mada. Dyamenur masih menyimpan kenangan itu. Tidak terlalu sulit untuk mengenang kembali karena semua peristiwa itu seperti baru terjadi kemarin sore. Bau bunga Tanjung yang bertebaran di halaman balai prajurit dan di sepanjang jalan di depannya masih tertangkap samar-samar di hidung. Wajah pucat suaminya sulit untuk dilupakan. Melihat suaminya menjadi amat pucat dan gelisah, Dyamenur merasa amat iba dan ingin menolong. Akan tetapi sungguh ia tidak tahu harus melakukan apa yang untuk menolongnya. Ratu Raja Patni Gayatri benar-benar berwibawa tanpa ada yang bisa mengalahkannya. Ratu Raja Patni menyebar pandangan matanya, menyapu wajah semua yang hadir di pendopo dan halaman balai prajurit. Dyamenur bergegas menyembah, menirukan orang-orang lain yang memberikan hormatnya. Semua orang terpancing rasa ingin tahunya, persoalan apa kira-kira yang akan disampaikan Ratu Gayatri. Makin gugup Dyamenur melihat perhatian Ratu Gayatri ternyata hinggap di wajah Raden Godamerta. Dengan demikian Ratu Raja Patni akan berbicara sesuatu dengan suaminya, dan apa yang ia duga ternyata benar adanya. "Raden Godamerta," ucap Biksuni Gayatri, "untuk meredam agar tidak muncul desas-desus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, aku ingin bertanya kepadamu, apakah benar ketika aku kawinkan kau dengan Dyahyat, kau telah beristri? Apa benar telah kau tempatkan Sekar Kedaton sebagai istri kedua?" Jawablah Raden Godamerta, mumpung rakyat banyak sedang berkumpul di sini. Berdebar jantung Dyamenur menyimak pertanyaan Ratu Raja Patni kepada Raden Godamerta itu. Semua orang bertanya, menganggap pertanyaan itu sangat penting, termasuk Dyahyat. Raden Godamerta bingung. Raden Godamerta menundukkan kepalanya, namun di luar kesadarannya, pandang matanya jatuh pada wajah yang agak aneh. Pemilik wajah itu jelas perempuan, itu bisa dibaca dari rambut dan bentuk tubuhnya. Yang aneh, wajah perempuan itu coreng-moreng. Agaknya orang itu sengaja mengotori wajahnya agar Raden Godamerta tidak mengenalinya. Denyut jantung Raden Godamerta bagi di baju ketika ia mengenali orang itu. Ia tahu siapa pemilik wajah yang disamarkan itu. Raden Godamerta Wijaya Rajasa Hyang Parameswara melihat orang itu menggeleng. Sekali lagi ia menggeleng dan sekali lagi menggeleng. Artinya ia meminta dengan tegas kepada Raden Godamerta untuk jangan mengaku. Godamerta mendadak merasa tahu apa yang harus diucapkan. "Hamba belum pernah mengawini siapapun, Tuan Putri," jawab Godamerta amat tegas. Raden Godamerta Wijaya Rajasa Hyang Parameswara telah memberikan jawaban atas bimbingan
dan pengorbanan yang diberikan Dyah Menur. Sungguh itu pengorbanan yang tidak bisa diukur menggunakan takaran manapun. Gajah Mada yang mengetahui keadaan yang sesungguhnya merasa lega. Jawaban itu merupakan jawaban yang benar dan tidak perlu merepotkannya. Kalau sampai Raden Kudamerta mengatakan yang sebenarnya, Gajah Mada pula yang harus dirobotkan untuk menyelesaikannya. Gelisah Raden Kudamerta, Wijaya Rajasa yang Parameswara diguyur rasa bersalah. Ia mencari-cari perempuan yang menyamar itu, sebagaimana Dyah Wiyat juga mencari-cari. Akan tetapi yang dicari telah menyelinap pergi, hilang tak ada jejaknya. Dyah Wiyat terkejut mendapati Dyah Menur benar-benar menghilang. Dari emban Prabarasmi, Dyah Wiyat akhirnya tahu emban Sekar Tanjung yang belum lama mengabdi kepadanya dan menghadiahnya sebuah cermin itu ternyata bernama asli Dyah Menur. Ia adalah istri tua suaminya yang menempatkan dirinya dengan telak hanya sebagai istri muda. Padahal Dyah Wiyat terlanjur merasa senang kepada emban Sekar Tanjung itu. Di lubuk hatinya kemudian berkembang rasa amat ikhlas, andai kata secara bersama-sama mereka mengabdi kepada suami yang sama. Bukankah tidak ada yang aneh hal macam itu? Mendiang Raden Wijaya bahkan beristri 5. Dengan ketulusan hati, Dyah Wiyat meminta Dyah Menur untuk tidak perlu lagi menghindar. Dan Dyah Wiyat mengajak Dyah Menur untuk bersama-sama menjadi istri Raden Kudamerta. Akan tetapi Dyah Menur menolak tawaran itu. Meski sulit, ia berhasil mengambil keputusan untuk memisahkan diri. Namun jejak kebersamaan dengan Raden Kudamerta tak mungkin terhapus sampai kapanpun, mengingat telah tercipta prasasti dari hubungan yang terjadi itu dalam wujud kuda Swabaya.